Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dwi Safitri dengan NPM 2151020286 dari kelas F, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan, Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasimi, Magister Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal Qiraatul Quran dengan judul jurnal Korelasi antara pemahaman materi adab membaca Al-Quran dengan penerapan dalam kegiatan pembinaan baca Al-Quran. Penulis Lestari Kurnia Mukri pada tahun 2020. Adab membaca Al-Quran ialah etika, tata cara, norma, budi pekerti, ataupun tingkah laku yang diperlukan ketika berinteraksi dengan firman-firman Allah atau ketika membaca Al-Quran. Maka, penerapan adab membaca Al-Quran ialah proses, tata cara, ataupun perbuatan menerapkan ataupun mempraktekkan serta mengaplikasikan adab-adab membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa adab-adab yang harus dilakukan dalam membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, membaca dalam keadaan suci. Salah satu adab dari membaca Al-Quran adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, serta dari berbagai najis. Sebab yang dibaca adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79 dan 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassu ilal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Yang artinya, tidak menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul azim. Yang kedua, yaitu membaca dengan tartil atau perlahan-lahan. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana taratila. Yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Shadaqallahul azim. Yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Khusyuk ketika membaca Al-Quran merupakan salah satu adab membaca Al-Quran. Khusyuk memiliki arti merendahkan hati dan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Al-Quran yang dibaca mempunyai pengaruh bagi si pembacanya. Yang keempat, yaitu membaguskan suara ketika membacanya. Al-Quran adalah hiasan bagi suara. Dengan suara yang bagus, tentunya pasti akan lebih menembus ke dalam hati. Kemerduan suara disunahkan dalam membaca Al-Quran, tentunya yang tidak berlebihan ya, sehingga tidak membanyakan bacaan yang pendek dan tidak memendekkan bacaan yang panjang. Yang kelima, isti'azah untuk memulai membacanya. Membaca ta'awuz merupakan salah satu adab membaca Al-Quran. Disunahkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk ketika memulai membaca Al-Quran. Yang keenam, membaca Al-Quran di tempat yang pantas dan suci. Yang ketujuh, menghadap kiblat dan berpakaian sopan. Kedelapan, bersiwak atau menggosok gigi. Kesembilan, merenungkan makna Al-Quran. Dan yang terakhir, tidak dipotong dengan pembicaraan lain. Yang selanjutnya yaitu korelasi antara pemahaman materi adab membaca Al-Quran dengan penerapan dalam kegiatan pembinaan baca Al-Quran. Pemahaman atau comprehension dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran. Maka, belajar berarti harus mengerti secara mental makna filosofisnya, maksud dan implikasi, serta aplikasi-aplikasinya, sehingga siswa dapat memahami situasi-situasi. Dan perlu diingat bahwa comprehension atau pemahaman bukan sekedar tahu, tetapi juga menghendaki agar subjek belajar dapat memanfaatkan bahan-bahan yang telah dipahami. Artinya, pemahaman merupakan menguasai sesuatu dengan pikiran, mengerti maksudnya,
implikasinya, dan mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam kehidupan, serta memanfaatkan hal-hal yang telah dipahaminya. Itu tadi review dari Qiraatul Quran yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.